Hai semua, selamat datang di Kerja Online, cari kerja dari mana saja. Memiliki kemampuan atau skill menulis sangatlah menguntungkan di era saat ini. Kita bisa menghasilkan uang dari internet dari menulis, bahkan dalam jumlah sebanding dari gaji UMR atau lebih. Di video kali ini akan kita bahas mengenai cara kerja online dengan menulis artikel. Setiap website memiliki kebijakan masing-masing mengenai pembayaran artikel. Kebanyakan website membayar penulis dengan jumlah honor yang ditentukan. Bahkan nilainya lebih dari honor media cetak loh. Misalnya ada situs yang membayar tulisan esai dengan jumlah kata 700 sampai 1200 kata sebesar 250 sampai 750 ribu. Bahkan ada yang membayar satu tulisan sampai 2,5 juta. Biasanya sih situs luar negeri yang mematok harga segitu. Ada juga website yang membayar tulisan dalam bentuk poin yang didapatkan dari jumlah pembacanya. Kemudian, poin tersebut bisa dikonversikan menjadi uang tunai. Khusus di video kali ini kita akan membahas website yang langsung membayar penulis menggunakan uang tunai tanpa melihat poin atau jumlah pembaca. Sebelumnya mari kita hitung-hitungan. Jika dalam 1 bulan kamu mampu menulis dan menerbitkan 15 artikel, dan misalnya satu artikelnya seharga 250 ribu, maka kamu bisa menghasilkan 3,75 juta per bulan. Sangat menarik bukan untuk pendapatan tambahan atau bahkan pendapatan utama. Nah, berikut ini adalah 10 website yang bisa kamu manfaatkan untuk mengirim karya tulis kamu. Geotimes.co.id. Geotimes adalah portal kolom terkini tentang tokoh dan kebijakan publik, bertema serius dan mengikuti tren. Geotimes Indonesia berisi tulisan dari penulis dari berbagai latar belakang dengan perspektif dan sudut pandang yang tak biasa. Bisa meliputi agama, ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Perhatikan syarat dan ketentuan agar tulisan kamu dimuat, misalnya dari unsur fakta, relevansi, dan teori pendukung. Tulisan berbentuk opini dan esai terdiri dari 750 sampai 1000 kata. Responsif terhadap isu-isu aktual, argumentatif, tidak mengandung sara. Tulisan sepenuhnya jadi tanggung jawab penulis, serta lampirkan biodata penulis yang harus jelas. Katanya untuk satu tulisan yang berhasil dimuat di Geotimes, maka penulis akan mendapatkan 350 ribu. Mojo.co, situs media yang memiliki slogan sedikit nakal, banyak akal. Media ini membawa gaya bahasa sehari-hari dengan bahasa santai terkadang satir. Beberapa konten yang bisa ditulis diantaranya esai. Semua tema diterima dengan opini yang jelas. Ada beberapa konten diantaranya malam Jumat berisi konten seputar horor dan misteri. Kemudian susul sungguh-sungguh liputan. Liputan terkini namun dikemas dalam bahasa yang asyik. Kemudian otomotif membahas dunia otomotif. Counter, artikel topik seputar gadget dan teknologi. Rerasan, rubrik isai yang ditulis dengan bahasa Jawa. Kemudian kanal terminal. Kanal terminal mirip keroyokan ala Kompasiana di mana siapapun bisa berkontribusi, di mana penulis bisa posting sendiri asal punya akun. Pihak mojok yang memutuskan untuk menayangkan tulisan tersebut atau tidak. Reward atau benefit, jika tulisan dimuat maka kamu menerima 1 poin.
Dan jika mengumpulkan 10 poin akan mendapat uang sebesar 250.000 dan setiap penulis hanya boleh mengumpulkan 20 poin atau 500.000 setiap bulannya. Selain kanal terminal yaitu Isai atau Opini, setiap karya yang berhasil terbit di Mojok.co, penulis akan mendapatkan honor sebesar 350.000 per karya dengan panjang tulisan 600 sampai 1000 kata. Untuk durasi seleksinya paling lambat 1 minggu. remotv.or.id. Remote TV termasuk website serius dengan konten opini dan isai. Sangat fokus pada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan isu jurnalisme yang tentunya berkaitan dengan media seperti koran, TV, majalah, dan lain sebagainya. Jika kamu memiliki kemampuan menulis di topik-topik tersebut dan ada niatan, silakan coba kirim tulisan ke Remote TV. Kisaran honor yang didapatkan adalah 350.000 per tulisan. Namun bisa sampai 1,5 juta per tulisan jika tulisan kamu dianggap segar, menarik, dan relevan. Untuk saat ini, Remote TV memiliki 3 jenis artikel menerima kontribusi eksternal, yaitu bangku belakang antara 400 sampai 600 kata, cerita tentang manusia dan ritual yang dilakukannya di, dengan, dan terhadap media, dengan 4 sampai 5 tulisan per edisinya. Bangku belakang diharapkan untuk merekam praktik bermedia dari sudut pandang audiens. Kemudian amatan antara 800 sampai 1500 kata, yaitu opini dan analisis terkait isu media termasuk jurnalisme, komunikasi digital, kajian khalayak, komunikasi politik, regulasi komunikasi, informasi, dan lain-lainnya. Kemudian di balik layar antara 800 sampai 1200 kata, rubrik khusus bagi para pekerja media, wartawan, videografer, penulis naskah, editor, dan lainnya, menghadirkan berbagai kisah seputar pengalaman dan refleksi personal dalam memproduksi konten media. Vokpop.id. Vokpop.id hampir mirip dengan situs Mojok karena sebagian besar konten yang dimuat berupa opini. Ditulis dengan gaya ngepop dengan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Di Vokpop juga boleh menyelipkan humor agar pembaca tidak bosan. Topik yang disediakan yaitu gaya hidup, sosial, politik, olahraga, dan sebagainya. Jika ingin menjadi kontributor atau penulis lepas di Vokpop, kirim saja email ke mail@vokpop.id dengan menyertakan identitas dan biodata singkat. Vokpop Indonesia menerima tulisan opini dengan sudut pandang beragam. Satu tulisan bisa dibayar hingga 250.000. Mongabay.co.id. Mongabay adalah situs berita lingkungan yang populer di Indonesia. Situs ini banyak memuat mengenai liputan tentang lingkungan, flora, fauna, satwa, dan sebagainya. Mongabay memiliki fokus khusus pada hutan, tetapi juga menyediakan berita, analisis, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan lingkungan. Berdasarkan jenis kontribusi di Mongabay dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah kontributor resmi, yaitu kontributor yang memenuhi syarat dan diakui oleh Mongabay, dilengkapi dengan tanda pengenal resmi atau kartu pers Mongabay yang dilakukan perekrutannya melalui seleksi. Yang kedua adalah kontributor lepas, yaitu kontributor atau penulis lepas yang ingin mengirimkan berita kepada Mongabay. Hubungan bersifat longgar dan tidak dilengkapi atribut atau kartu pers. Untuk kompensasi, baik kontributor resmi atau lepas mendapatkan kompensasi dengan
perhitungan 750 per kata dari artikel yang dimuat. Kemudian untuk foto diberikan antara 50 sampai 100 ribu per foto yang dimuat. Foto minimal ukuran 1024 kali 768 pixel. Yang ingin berkontribusi silahkan kirimkan scan KTP atau SIM, nomor telepon dan CV ke email Mongabai. Alif.id. Alif.id menerima tulisan seputar budaya Islam, isu keberagaman, kebudayaan, spiritualitas, dan lain sebagainya. Alif.id akan memberikan reward berupa buku kepada penulis dan honor setelah menulis 4 sampai tulisan berhasil dimuat. Konon katanya setiap tulisan dihargai 250 ribu. Alif.id juga menawarkan honor spesial jika menulis sajian khusus. Sajian khusus adalah kolom spesial Alif.id yang terbit setiap hari Rabu. Rubrik ini digelar untuk esais dan pembaca yang ingin memahami tema-tema keislaman secara lebih mendalam, bukan cuma informasi. Berikut ini ketentuannya. Pertama, menulis 4 isai dalam satu topik. Yang kedua, per isai antara 800 sampai 1000 kata. Kemudian menyantumkan referensi. Yang keempat adalah mengirimkan biodata singkat dan foto. Tulisan dikirim melalui email alif.social@gmail.com. Bagi tulisan yang dimuat, Alif.id menyediakan anggaran kopi sebesar 500 ribu dan juga buku terbitan Alif. Bacapetra.co. Bacapetra.co membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin mengirimkan tulisan berupa cerpen, puisi, ulasan atau resensi buku atau resensi film, kritik sastra atau kritik film, dan juga opini. Syarat mengirimkan karya ke bacapetra.co adalah tulisan merupakan karya orisinil kecuali karya terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dimanapun. Tulisan dikirim dalam bentuk lampiran, kemudian format dokumen. File disimpan berdasarkan judul tulisan dan nama penulis atau penyair. Sertakan kontak, akun media sosial, profil, biodata singkat. Kemudian kirimkan ke redaksi@bacapetra.co. Gunakan subjek jenis karya _ nama penulis. Bacapetra.co menyiapkan honor bagi tulisan yang dimuat. Untuk cerpen mendapatkan 300 ribu, puisi 300 ribu, ulasan 300 ribu, karya terjemahan 300 ribu, saya dan buku 100 ribu. Cerpen itu memuat 1000 sampai 300 kata, puisi 5 sampai 8 puisi, ulasan 1500 sampai 3000 kata, karya terjemahan yaitu cerpen, puisi, isai, liputan sekitar kita 1000 sampai 3000 kata, saya dan buku antara 1000 sampai 2000 kata. Buruan.co. Visi utama Buruan.co untuk mengakomodasi minat baca tulis secara daring. Buruan.co lebih mengarah ke sastra yang disesuaikan sama minat dan kemampuan penulis. Karya yang diterima yaitu cerpen, puisi berbahasa Indonesia yang belum pernah diterbitkan di media cetak ataupun media online. Panjang cerpen antara 3.500 sampai 5.000 karakter. Untuk puisi dikirim sebanyak 7 sampai 10 judul. Karya akan terbit pada tanggal 10, 20, 30 setiap bulannya. Honor yang didapatkan sejumlah 200 ribu. Buruan.co juga menerima karya dalam bahasa Sunda. Basabasi.co. Dari namanya basa-basi, situs ini lebih fokus pada artikel ringan mulai dari opini, cerpen, resensi buku. Setiap naskah memiliki harga yang berbeda. Misalnya cerpen 300 ribu, esai 300 ribu,
puisi 250.000, resensi 100.000, artikel ringan 100.000. Bagi yang ingin menulis di basabasi.co, silahkan kunjungi websitenya atau langsung kirim ke email tersebut. The Surya Kanta. The Surya Kanta merupakan situs yang berupaya untuk membuat pengetahuan, ilmu sosial, dan humaniora yang ditulis dalam bahasa asing menjadi lebih fleksibel dengan ketentuan tulisan. Panjang tulisan berkisar pada 800 hingga 1.500 kata. Bahasa tulisan sederhana dan mudah dipahami. Ulasan mengandung pembahasan atas kontribusi teoritik secara garis besar, deskripsi data dan argumen dari setiap bab, serta implikasinya secara lebih luas bagi dunia akademik maupun publik. Untuk honor yang didapatkan sebesar 500.000. Itulah 10 website yang menerima tulisan karya kalian dengan bayaran yang lumayan tinggi. Jika kalian berminat, silakan kunjungin website yang bersangkutan, dibaca baik-baik ketentuannya seperti apa. Dan diinfokan kembali bahwa kebijakan ini bisa sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kebijakan situs atau website yang bersangkutan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.